Tingkat variasi Omikron dianggap kaping telu luwih cepet ketimbang varian Delta. Tingkat kesehatan uga dianggap paling dhuwur. Mula Kementerian Kesehatan netepake yen beban fasilitas kesehatan ora nuduhake peningkatan sing signifikan dibandingake karo varian Delta. Data saka Kementerian Kesehatan nuduhake gununge kasus COVID-19 amarga penularan varian Omikron ing Indonesia saiki nganti 3.100 kasus. 1.600 wong telunganca lan 1.200 transmisi lokal. Beban vaskes yang begitu besar seperti yang terjadi pada waktu varian Delta. Nah, ini juga yang menjadi tentunya pembelajaran kita ya, bahwa kemungkinan Omikron ini juga akan bisa mencapai puncak kasus yang sama seperti varian Delta, tetapi kebutuhan untuk perawatan rumah sakit atau kasus-kasus berat itu jauh lebih sedikit ya. Tetapi tetap harus menjadi kewaspadaan kita karena jumlah orang yang sakit ini kan jauh lebih banyak daripada varian Delta. Nah, ini artinya harus kita pastikan kalau kemudian jumlah orang yang lebih banyak jatuh sakit, kemungkinan untuk membutuhkan perawatan itu tetap akan ada dan tetap mungkin jumlahnya akan banyak juga karena memang secara jumlah penambahan Omikron yang 3 kali lebih cepat membuat orang lebih cepat tertular ya. Artinya kalau Delta itu hanya 1.000, kalau Omikron mungkin menjadi 3.000 begitu ya. Belajar saka varian Delta tahun kepungkur, pemerintah lewat Kementerian Kesehatan wis menehi waspada marang fasilitas kesehatan ing rumah sakit rujukan ing sadening Indonesia. Kalebu kesediaan ruang isolasi lan kasur kanggo pasien varian Omikron sing semestine bakal puncak ing akhir Februari. Kenaikan pada bor atau keterisian tempat tidur juga mulai terlihat seiring dengan kenaikan kasus. Rata-rata bor rumah sakit rujukan di tingkat nasional sebesar 13,89% dengan DKI Jakarta sebagai penyumbang tertinggi yaitu mencapai 52%. Disusul Banten 22% dan Jawa Barat 16%. Kabar baiknya, sebanyak 30 provinsi di Indonesia masih dapat mempertahankan bor di bawah 10%. Pemerintah mengantisipasi lonjakan pasien positif yang membutuhkan perawatan rumah sakit dengan meningkatkan jumlah tempat tidur untuk pasien COVID hingga mencapai total 10.996 tempat tidur di ruang isolasi dan ICU rujukan. Ananging masyarakat kedang ngeterapaken malih tata tertib ngangetaken pangayoman diri. Semanten ugi pemerintah tetep ngudi kangge pangrampungan program vaksinasi mlingipun kangge kelompok rentan kados lansia lan bocah-bocah. Polres Metro Jakarta Utara wis nemokake 3 tersangka kasus ancaman lan penyebaran data dening perusahaan utangan online. Nika tersangka kasus ngancem lan nyebarake data pribadi yaiku pejabat tinggi perusahaan utangan kasebut. Salah sawijine yaiku warga manca asal Cina. Jakarta Utara Kamis bengi polisi nangkep 27 wong lan ngrampas barang bukti 24 komputer, modem internet lan 28 HP diduweni dening operator pinjol. Tek operator tersebut ngumpulake pembayaran marang pelanggan sing telat bayar cicilan, kalebu nyebarake ukara ngancem lan uga nyebarake data pribadi pelanggan. Kemudian modus kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan ini adalah mereka ini mengancam dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada korban dan menyebarkan data pribadi korban per kontak yang ada di handphone korban. Sadurunge polisi nyerbu kantor pinjaman online ilegal ing wilayah Pantai Indak Kapuk Loro, Jakarta Utara. Sing dicekel 99 wong kalebu salah siji manajer kantor utangan sing ngurusi 14 aplikasi silihan lan melu nyebar ancaman